Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saya sedang ada di perkebunan karet di Kota Salatiga. Asik banget. Hari ini melihat, saya suka alam, ya, saya suka open air seperti ini. Fresh, melihat keajaiban dan kedahsyatan Tuhan pagi hari ini. Hidup tidak selalu seperti yang kita mau dan kita inginkan. Problem terjadi dalam hidup kita. Tantangan dalam hidup ini terjadi dalam hidup kita. Ketika ekspektasi kita dengan realitas yang terjadi tidak sesuai, disitulah mulai persoalan muncul. Nah, sebenarnya reaksi hati kita inilah yang menentukan apakah semua yang sedang terjadi, yang memang banyak kali di luar kendali hidup kita sebagai manusia, dan itu diizinkan tentunya oleh Tuhan terjadi untuk sebuah maksud tujuan yang kekal, yaitu membawa kita, membentuk hidup kita untuk menjadi serupa dengan gambarnya dan membawa kita kembali kepada pusat kehendaknya dalam kehidupan kita. Nah, ini yang terjadi dalam kehidupannya Daud, seorang raja yang hebat, raja yang selalu menang dalam peperangan. Tapi ada sebuah peristiwa yang kita akan baca bersama-sama dari 1 Samuel pasal 30. 1 Samuel pasalnya yang ke-30, ayatnya yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-6. Dikatakan demikian, ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Wow. Dan bukan cuma kotanya terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Istri, anak-anak ditawan, kotanya dibakar habis sama musuh. Ayat yang keempat, ini yang Daud lakukan. Lalu menangislah Daud. Menangislah Daud. Dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring menangis. Jadi ini bayangkan menangis dengan suara yang sangat nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Mungkin inilah situasi saudara hari ini. Mungkin tidak mengalami seperti Daud, seorang raja, kota terbakar habis oleh musuh-musuh, diinvasi. Ya, bukan cuma kotanya. Kalau kota bisa dibangun kembali. Tapi ketika istri dan anak-anak ini ditawan oleh musuh-musuh. Istri dan anak ini adalah kekayaan yang sangat penting dan berharga tentunya. Itu yang menyebabkan kenapa Daud dikatakan di sini menangis dengan rakyat itu. Menangis dengan sedih, menangis dengan sejadi-jadinya, dengan nyaring sampai tidak kuat lagi menangis. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi erangan, tidak ada lagi jeritan yang tersisa. Saking berdukanya mengalami masalah ini. Kotanya habis, istri dan anak-anak ditawan. Ayat yang kelima, bukan cuma itu dikatakan, juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Jezreel, dan Abigail, bekas istri Nabal orang Karmel itu. Ayat yang ke-6, dan Daud sangat terjepit. Daud sangat terjepit. Apakah saudara dalam posisi ini? Posisi yang terjepit sebagai pemimpin? Perusahaan saudara diambang kebangkrutan atau disita mungkin? Bukan cuma itu. Akibat daripada perusahaan ini tidak bisa produksi, saudara harus mem-PHK karyawan. Akibat mem-PHK karyawan, maka dampaknya adalah kepada istri dan anak-anak dari karyawan saudara. Posisi yang serba sulit. Kalau saya jadi majikan, kalau saya jadi bos dari sebuah perusahaan hari-hari ini, tentunya saya juga akan seperti Daud, posisinya terjepit. Ya mungkin itu saudara yang sedang mengalami ini, posisi terjepit. Mau tetap meng-hire pegawai-pegawai
Itu berarti perusahaan ini tidak punya cukup uang untuk bisa menggaji mereka. Mau produksi, tidak ada bahan baku. Mau import juga susah. Mau pinjam uang, bank juga sulit mengeluarkan uangnya hari-hari ini. Mungkin posisinya saudara seperti yang Daud alami, terjepit. Apa yang saudara lakukan jika posisimu ada dalam posisi yang terjepit ini? Serba sulit, serba susah melihat kota terbakar, istri dan anak-anak, bahkan istri dan anak-anaknya Daud itu juga ditawan oleh musuh-musuhnya. Bukan posisi yang menyenangkan. Apa yang Daud lakukan, inilah yang saudara bisa lakukan juga. Ayat yang ke-6, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Wow, Daud kejepitnya adalah ini. Bukan cuma kotanya terbakar, istri anak-anaknya semuanya ditawan, tetapi rakyat pedih hati. Bahkan mereka semua protes mau lempari Daud dengan batu. Bayangkan, ini posisi yang tidak menyenangkan hari-hari ini. Kalau saudara jadi majikan dan pemimpin hari ini dalam sebuah perusahaan. Dan apa yang Daud lakukan dalam posisi yang terjepit ini? Ini yang Daud lakukan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Daud menguatkan imannya dia, menguatkan kepercayaannya dia kepada Tuhan Allahnya. Dan inilah yang saudara dan saya perlu lakukan hari-hari ini. Sebagaimana Daud dalam posisi terjepit, diancam mau dilempari batu, kehilangan istri dan anak, kehilangan kota, kehilangan segalanya, terjepit. Bahkan rakyatnya sendiri mau lempari dia dengan batu karena protes dan pedih hatinya. Yang Daud lakukan adalah ini, menguatkan imannya dia, menguatkan kepercayaannya. And David strengthening his faith in the Lord. Kuatkan iman percayanya kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan dengan ingat janji firman Tuhan. Ingat, Tuhan bukan manusia sehingga dia berdusta. Ingat bahwa Tuhan itu setia dan adil. Ingat mujizat yang dia pernah buat di masa-masa yang lalu dalam hidup saudara. Ingat bagaimana Tuhan melepaskan saudara dari musuh-musuh saudara sebelumnya. Ingatlah bahwa kasih setia Tuhan itu sempurna buat saudara. Ingat bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk bagi hidup saudara. Ingatlah bahwa Yesus Kristus dia tetap sama hari ini, kemarin, dan selama-lamanya. Ingatlah bahwa Tuhan berdaulat atas situasi yang sedang saudara hadapi hari ini. Ingatlah bahwa tidak akan ada sesuatu pun terjadi kalau bukan atas kehendak dan kedaulatannya Tuhan. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Bukan fokus kepada situasi, tapi fokus kepada Tuhan dan janjinya, Tuhan dan firman-Nya. Dia berdoa, dia menangis, merendahkan diri, dan terus membangun iman percayanya dia kepada Tuhan dan janjinya. Ini waktunya buat saudara, jika engkau posisi terjepit seperti Daud, kembali ingatkan janjinya Tuhan. Datang berdoa, rendahkan diri, menangis berseru kepada Tuhan, dan pegang janjinya. Tuhan Yesus memberkati saudara. God bless you.